Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini ada chat nih dari salah seorang klien saya dari Bandung ya. Saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Pak, Alhamdulillah saya sudah sembuh total dari anxiety. Terima kasih atas bimbingannya ya Pak. Terus ini ada teman yang saya rekomendasikan untuk terapi ke Bapak. Dia cerita kalau anxiety-nya masih terus nempel meskipun udah 2 kali umroh. Tadinya dia berharap dengan umroh anxiety-nya bisa sembuh. Baik, oke teman-teman semua, begini ya, ketika seseorang itu berniat untuk lepas dari anxiety-nya, tentunya banyak hal yang harus dipahami terlebih dahulu ya, yaitu satu, apakah akar-akar masalahnya sudah tertelusuri dengan baik atau belum? Yang kedua, pada saat akar masalah sudah tertelusuri dengan baik, sudahkah akar-akar masalah itu diselesaikan? Nah, misal nih contoh kasus yang tadi ya, eh, temennya klien saya itu, dia berniat umroh agar lepas dari anxiety disordernya. Nah, tapi kemudian ketika sudah umroh, kok masih cemas ya? Lantas setelah itu, periode berikutnya ikut lagi tuh, umroh lagi dengan harapan yang sama. Pulang dari umroh, kok masih ya seperti ini ya, kok belum lepas dari anxiety psikosomatisnya. Nah, hal ini teman-teman semua ya harus kita pahami dengan baik ya, bahwa ketika seseorang melakukan ibadah ritual dengan niat tertentu ya, satu yang harus dipahami adalah padukan doa dan ikhtiar, landaskan dengan kepasrahan. Itu yang pertama. Jadi ketiga hal ini tidak boleh dipisahkan gitu ya. Nah, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah sebelum berangkat umroh itu telusuri dulu akar-akar masalah yang ada di dalam pikiran itu. Apakah muatan emosi pada orang lain? Apakah muatan emosi pada diri sendiri? Atau juga adakah program-program pikiran tertentu seperti belief, rule, imprint, value, identifikasi diri yang menyebabkan anxiety itu terjadi? Nah, bila itu sudah dilakukan, baru kemudian ya seseorang itu berangkat umroh nih untuk menenangkan hatinya. Nah, di sini pun harus terpahami tentunya teman-teman. Maksud, makna, filosofi dari ritual umroh itu. Saya ambil contoh deh ya. Salah satu ritual umroh itu adalah tawaf. Tawaf itu mengajarkan kita berproses dari titik awal sampai titik akhir. Ada start, ada finish. Disitulah proses. Ya. Nah, pahami bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Dalam prosesnya itu butuh upaya. Ya. Berkeliling sampai 7 keliling itu kan butuh upaya, butuh effort. Nah, dalam effort itu, dalam upaya itu, pahami pula bahwa kita harus menjaga diri kita. Dan sekaligus kita tidak merugikan orang lain. Nah, ini nih yang teman-teman semua ya, yang sering kali saya dengar gitu kan ya, yang sering kali saya lihat. Ya, ketika tawaf itu, banyak sekali yang itu sikut kanan, sikut kiri, terus tidak peduli pada orang lain, yang penting dia itu lancar. Nah, ini kan tidak sesuai dengan esensi, dengan maksud, dengan filosofi tawaf itu. Kemudian juga ya teman-teman ya, dan ini sekalian saya ingin atas dasar rasa sayang saya nih ya, kepada teman-teman yang berumroh gitu kan ya, pahami betul pula bahwa ketika mengenakan kain ihram itu kita betul-betul merasa bahwa kita semua sama ya.
Tetapi yang maaf dan mohon maaf sekali lagi ya teman-teman ya, ini karena rasa sayang saya nih kepada teman-teman yang menjalankan ibadah umroh ya. Jangan sampai ketika mengenakan kain ihram itu bukannya rendah hati, bukannya uh, merasa diri itu sama dengan orang lain, tetapi malah kemudian berfoto dan berbangga dengan kain ihramnya, ya. Nah, berbangga itu sendiri kalau kita lihat dari sisi ilmu pikiran, dari penelitian David R. Hawkins ya, berbangga itu sendiri sudah bisa menguras energi psikis. Level energi psikisnya itu rendah itu ketika seseorang berbangga. Nah, dua itu aja dulu deh yang kita pahami. Sudahkah kita memahami esensi tawaf? Sudahkah kita memahami filosofi ihram? Nah, bila itu terpahami ya, tentunya ada insight tuh, ada sesuatu pencerahan di dalam diri. Oh iya ya, yang dengan pencerahan itu kemudian hati dan pikiran kita itu menjadi tenang. Tadi ya, filosofi tawaf, filosofi ihram. Itu dulu deh ya. Ini udah panjang nih, udah berapa menit nih? Ada 5 menit lebih ya. Oke ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa sambung lagi di lain kesempatan ya tentang hal ini ya. Karena cukup banyak ya teman-teman pertanyaan yang senada seperti ini, yang ingin lepas dari anxiety-nya, yang ingin lepas dari masalahnya dengan melakukan ibadah umroh. Salah? Enggak, tetapi kemudian yang ingin saya tekankan adalah bahwa pahami dulu yuk tentang kenapa anxiety sampai terjadi. Apa akar masalahnya? Kemudian pada saat melakukan ibadah ritual seperti umroh, sudahkah kita memahami esensi dan filosofi dari ritual tersebut? Karena sejatinya ketika kita melakukan ibadah ritual, yang harus kita lakukan adalah pemaknaan terhadap esensi ibadah ritual itu. Itu dulu ya teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.